Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Mas'ula dan Bapak Arda selaku dosen pengampu mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok 4 dari Offering Alimahah dengan anggota yang pertama Dea Awalia Putri, lalu yang kedua Fairuz Syamilia Hasna Azizah, absen 9, lalu yang ketiga Helen Fitriani Tias, dan yang keempat Linda Duflika, yang kelima Linang Erindiana, yang keenam Jihan Dewi Nuraini. Baik, di sini kami akan menyampaikan penjelasan mengenai sumber dan media pembelajaran yang telah kami buat dengan judul Bola-bola Tata Surya. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Linda Dwi Muflikah mengenai latar belakang. Untuk Saudari Linda Dwi Muflikah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Dwi Muflikah, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan miniatur bola-bola kreatif Tata Surya ini. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kelompok kami lakukan di SD Negeri Panjeng yang terletak di Kota Ponorogo, keberadaan media pembelajaran sebagian besar sudah terpenuhi dari bantuan pemerintah. Menurut keterangan narasumber, adanya media pembelajaran di SDN Panjeng ini sangat membantu dalam proses pembelajaran dan juga peserta didik cenderung lebih senang dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Media yang digunakan di sekolah tersebut beragam. Ada yang berupa gambar, benda nyata, dan juga berbasis teknologi seperti LCD proyektor. Pada masa pandemi COVID-19, membuat pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring atau online, terutama juga pada SD Negeri Panjeng ini. Pada saat pembelajaran daring, guru hanya memanfaatkan media berbasis online seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Berdasarkan keterangan narasumber, pembelajaran daring atau online ini banyak mengalami kendala. Berdasarkan keterangan, hasil observasi, dan wawancara yang telah diuraikan di atas, kebanyakan peserta didik kesulitan dalam materi pelajaran IPA. Apalagi di tahun terakhir ini pembelajaran dilakukan secara daring. Setelah berdiskusi, kelompok kami tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran, khususnya pada kelas 6 pada materi pelajaran IPA mengenai sistem tata surya. Kami memilih mengembangkan materi pelajaran IPA karena untuk IPA sendiri, materinya banyak melakukan praktek dan percobaan dalam proses pembelajaran. Dan juga guru di sekolah ini dalam menjelaskan materi sistem tata surya hanya dijelaskan melalui tampilan gambar. Di sini kami ingin mengembangkan media pembelajaran tentang sistem tata surya serta proses revolusinya menjadi sebuah miniatur. Sekian latar belakang dari pembuatan miniatur bola-bola kreatif tata surya ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Awalia Putri, presensi 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan juga tujuan sumber dan media pembelajaran. Manfaat pembelajaran yang kurang mampu dipahami siswa secara abstrak. Yang kedua, mempermudah guru memusatkan perhatian siswa saat melakukan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu manfaat bagi siswa. 1. Membantu mempermudah dalam pemahaman materi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, memberikan pengalaman secara nyata terhadap materi yang bersifat abstrak. Sedangkan manfaat bagi sekolah yaitu menjadi referensi manajemen ketersediaan media pembelajaran suatu kelas.
Untuk tujuannya yaitu berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, maka pengembangan media pembelajaran yang akan kami rencanakan tidak lain bertujuan untuk menambah referensi guru dalam penggunaan media pembelajaran sesuai materi pembelajaran. Selain itu, perencanaan ini juga bertujuan untuk menciptakan media pembelajaran yang lebih efektif, efisien, mudah dipakai dan dipahami, serta menarik, sehingga akan mempermudah siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Saudari Dea. Sebelumnya saya Fairuz Syamilia Hasna Azizah, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat serta bahan dan prosedur yang kami lakukan ketika proses pembuatan media pembelajaran ini. Adapun alat yang kami gunakan adalah palu, gunting, pistol lem tembak, kuas, amplas, paku, dan tang. Sedangkan bahan yang kami gunakan dalam proses ini, yang pertama adalah kertas, kemudian kawat, lem tembak, bola basket, cat akrilik, kayu, dan lem fox. Di sini kami menggunakan bahan utama kertas dengan tujuan adalah untuk memanfaatkan barang bekas, dan kami rasa kertas di sini juga tidak membahayakan bagi anak-anak. Nah, selanjutnya adalah prosedur yang kami lakukan dalam proses pembuatan ini. Langkah pertama adalah menyiapkan bahan yang akan digunakan. Lalu yang kedua, ini adalah menghancurkan kertas dan menambahkan air pada kertas. Langkah yang ketiga adalah menunggu kertas berubah menjadi bubur, kemudian membentuknya menjadi planet dan dikeringkan. Yang keempat adalah menunggu bubur kertas yang telah dididih hingga kering, kemudian mewarnai dan membagi di tempat yang diinginkan. Yang kelima, memotong kawat sesuai ukuran yang diinginkan. Memotong kawat sesuai ukuran yang diinginkan, lalu melingkarkannya pada kayu. Selanjutnya adalah mewarnai alat dan penyangga menggunakan pilok. Lalu yang ketujuh adalah menancapkan planet-planet yang sudah jadi pada kawat yang sudah dibentuk. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Helen. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Helen Fitrianing Tias, presensi 12. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari alat peraga bola-bola kreatif tata surya. Yang pertama adalah, di sini planet-planet tersebut, planet-planet ini dapat dilepas seperti ini. Jadi, guru dapat meminta siswa untuk menyusun kembali dan meletakkan kembali sesuai urutannya, sehingga nanti siswa dapat mengetahui urutan dan susunannya. Lalu yang kedua adalah rotasi. Rotasi adalah proses berputarnya planet di porosnya. Nah, di sini porosnya adalah menggunakan kawat ini. Jadi nanti guru dapat memutar planet seperti ini. Jadi siswa dapat mengetahui bagaimana proses rotasi pada planet-planet di tata surya. Yang ketiga adalah revolusi. Revolusi adalah proses berputarnya planet-planet mengelilingi matahari pada orbitnya. Nah, di sini contohnya guru dapat memutar planet seperti ini. Jadi nanti siswa dapat mengetahui bagaimana proses revolusi planet-planet terhadap matahari. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan materi tentang tata surya. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi merupakan sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal yang berbentuk spiral. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya merupakan kumpulan dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya yang biasa disebut dengan peristiwa rotasi. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya peristiwa siang dan malam. Planet-planet yang terdapat di dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya.
Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Planet-planet adalah benda langit yang mengorbit pada sebuah bintang sehingga memiliki gravitasi sendiri. Bintang yang dimaksud adalah matahari dan orbitnya berbentuk elips. Berdasarkan letak garis edarnya, planet dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam yang merupakan planet-planet yang berada di dalam sabuk asteroid atau letaknya antara orbit Mars dan Jupiter, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar tata surya adalah planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya yaitu macam-macam planet. Yang pertama Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat Mars, yang kelima Jupiter, yang keenam Saturnus, yang ketujuh Uranus, dan yang terakhir yaitu Neptunus. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi yang akan kami bahas melalui media ini yaitu peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah peredaran bumi pada poros atau sumbunya. Bumi akan bergerak dari arah barat ke timur atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Rotasi bumi berlangsung selama 23 jam 56 menit atau 24 jam kurang 4 menit. Akibat dari peristiwa rotasi bumi diantaranya yang pertama gerak semu harian benda langit, yang kedua terjadi pergantian siang dan malam, yang ketiga terjadinya perbedaan waktu, yang keempat, perbedaan kecepatan gravitasi. Yang kelima, pembelokan arah angin. Yang keenam, pembelokan arus laut. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Revolusi bumi dalam ilmu geografi diartikan sebagai suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengelilinginya adalah 365 atau sekitar 1 tahun. Akibat dari peristiwa revolusi bumi, yang pertama adalah gerak semu tahunan matahari, yang kedua perubahan musim, yang ketiga perbedaan lama waktu siang dan malam, yang keempat perubahan penampakan rasi bintang. Dan yang kelima adalah penentuan kalender Masehi. Sekian dari saya, silahkan saya kembalikan lagi ke teman-teman. Baik, terima kasih Saudari Lintang dan Saudari Jihan atas penjelasannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah berkoordinasi dalam pembuatan media pembelajaran ini. Dan saya mewakili kelompok 4 juga berterima kasih kepada Bapak Arda dan Ibu Siti Mas'ula yang membimbing kami dalam proses pembuatan ini. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun dalam pembuatan media pembelajaran ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.